Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel with Nuritu with Miss Tia. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 muatan SBDP. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian reklame beserta ciri-cirinya. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Ada beberapa jenis reklame berdasarkan tujuan penggandaaannya dan medianya. Reklame berdasarkan pengadaannya, yaitu ada reklame komersial. Reklame komersial sifatnya menawarkan barang atau produk, dan non-komersial, yaitu mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberikan anjuran baik. Dan reklame berdasarkan medianya, yaitu ada reklame audio menggunakan media audio atau suara, lalu ada reklame visual menggunakan media gambar, dan reklame audio visual gabungan dari audio dan visual. Berikut ciri-ciri reklame. Yang pertama, berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Yang ketiga, terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi. Dan yang kelima, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Berikut contoh reklame non-komersial dalam bentuk visual. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau reklame non-komersial itu adalah sifatnya mengajak. Jadi di sini ada contoh tentang mengajak kita semua rakyat Indonesia untuk menggunakan batik dan menggunakan produk-produk Indonesia. Salah satunya adalah batik tadi. Dan selanjutnya ada contoh reklame komersial dalam bentuk visual. Jadi kalau untuk reklame komersial itu tujuannya untuk menawarkan sesuatu barang atau jasa. Di sini ada menawarkan suatu produk wifi. Jadi intinya kalau reklame komersial itu untuk iklan, kalau non komersial itu untuk mengajak. Dan dalam bentuk visual. Dalam bentuk visual artinya adalah kita dapat lihat. Selanjutnya adalah cara membuat poster. Poster adalah ajakan atau imbuan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan dibuat poster. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Lalu gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik, dan tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang. Ya, seperti ini contohnya. Nah, berikut juga contoh poster berisi ajakan melestarikan tarian nasional. Nih di sini ada gambar berikut, ada contoh poster berisi ajakan untuk melestarikan tarian nasional. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada kata-kata singkat namun mengajak. Ayo kita lestarikan tari tradisional dengan diberikan gambar-gambar yang menarik. Selanjutnya, syarat poster yang baik. Yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Dan susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Lalu poster dilengkapi dengan gambar yang menarik.
Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. 1. Jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. 2. Kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. 3. Gambar yang dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. 4. Perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Jadi, dengan membuat poster, tulisannya itu harus jelas, singkat, terus kalimat yang digunakan juga harus jelas. Lalu gambarnya agar lebih menarik itu kita harus buat yang lebih mencolok. Dan warna. Jadi kalau warnanya nggak padu atau asal aja taruh warnanya, jadi dia kadang tulisannya itu suka nggak kebaca. Itulah kenapa perpaduan warna dan perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Jadi kayak misal poster tentang membuang sampah sembarangan, tapi kita kasih gambarnya nanti yang lain, itu nggak boleh. Lalu selanjutnya ada brosur dan ciri-ciri brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Ciri-ciri brosur. Brosur memiliki ukuran lebih kecil daripada poster. Brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang tempat umum. Brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu, dan tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi dilengkapi dengan gambar. Kalau tadi poster itu tulisannya lebih singkat, padat, dan jelas, nah brosur ini lebih lengkap. Dia lebih banyak tulisannya, lebih lengkap, kayak banyak tulisan-tulisannya, lebih padat gitu. Tidak sesingkat brosur, tidak sesingkat dengan poster tadi. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk brosur. Yang pertama ada brosur tanpa lipat. Sebutan lain dari brosur ini adalah flyer. Brosur jenis ini berisi informasi yang singkat dan padat. Brosur ini dibagikan di tempat keramaian seperti persimpangan, jalan raya, pameran, atau toko. Jadi, untuk flyer ini, walaupun dia singkat dan padat, tapi tetap bisa dilihat di sini di gambarnya, tetap dia banyak tulisan-tulisan kecil-kecil seperti ini, informasi-informasi, penjelasan-penjelasan lebih detail dibanding dengan poster dan reklame tadi. Nah, selanjutnya ada brosur lipat 2. Brosur jenis ini dilipat menjadi 2 sehingga memiliki 4 halaman. Jika ingin menggunakan yang lebih besar, dapat menggunakan brosur jenis ini. Nah, ini bedanya kalau tadi hanya 1 lembar aja, tanpa lipat, dia bentuknya mirip poster. Lalu kalau brosur lipat 2 sama, cuma dia bedanya bisa dilipat seperti ini ya pada gambar nih. Sama isinya masih sama, ada 4 halaman. Jadi halaman depan, lalu pas dibuka ini halaman keduanya, ini halaman ketiganya, dan dibaliknya di paling belakang itu halaman keempat. Jadi kalau brosur lipat 2 itu ada 4 halaman. Ini sama, ada detail-detail seperti ininya, beda seperti poster ya. Lalu ada juga brosur lipat 3. Brosur jenis ini sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman karena dilipat menjadi 3. Sama seperti lipat 2 tadi. Kalau ini yang depannya 1, ini bagian depan halaman 1, lalu ini halaman 2, lalu ini halaman 3, ini halaman 4, lalu ada lagi di baliknya halaman 5 dan 6-nya. Selanjutnya, tahapan dalam membuat brosur. Yang pertama, menentukan tema dan ide yang akan disampaikan dalam brosur, lalu memilih jenis brosur yang akan dibuat,
memilih judul yang menarik, mengatur tulisan pada informasi agar lebih mudah dibaca, dan menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Jadi karena brosur ini tulisannya lebih banyak daripada poster, jadi yang harus diperhatikan juga adalah tulisan-tulisan apa aja yang pentingnya harus ditulis di dalam brosur tersebut agar semua informasi bisa masuk di dalam brosur tersebut. Nah, selanjutnya syarat brosur yang baik. Gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur dan ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. Sama ya, saat membuat poster juga seperti itu, reklame juga seperti itu. Pokoknya ketepatan pemilihan warna, tulisan, dan gambar itu harus tepat agar bisa terbaca semua tulisannya dan gambarnya juga bisa mengisyaratkan agar membuat pembaca itu tertarik. Nah, selanjutnya masih syarat brosur yang baik. Judul yang tepat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca, dan tulisan dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Lalu bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. Nah, sekarang perhatikan contoh brosur berikut. Jadi di sini yang bagian atas ini adalah menunjukkan kalau brosur tersebut merupakan brosur untuk mempromosikan buku berseri gambar kreasi. Ini ya, di judulnya, topiknya yang akan disampaikan di brosur tersebut. Lalu selanjutnya, brosur ini juga menyajikan harga dari buku yang ditawarkan. Nah, ini kan menawarkan barang-barang buku kan. Jadi di sini juga dijelaskan detail-detail mengenai harga dari buku yang ditawarkan. Lalu ada juga brosur ini berisi tentang keunggulan dari buku berseri lembar kreasi. Nah, jadi ada topiknya, lalu ada harganya, dan ada uraian keunggulan dari barang yang ditawarkan tersebut. Nah, selanjutnya membuat brosur. Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik sehingga pesan-pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Oke, that's all lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung japri kami sedia, lalu bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.